Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang makna dari moto Ora et Labora. Saudara-saudari, moto Ora et Labora sudah lama kita dengar. Dan pada umumnya secara bebas dimaknai sebagai berdoa sambil bekerja. Hal ini dimaksudkan apa yang kita kerjakan untuk meraih sukses karena disertai dengan doa, yaitu supaya apa yang kita lakukan direstui oleh Tuhan. Sebuah niat yang baik, namun pemahaman seperti ini dapat menggiring kita pada sudut pandang yang memisahkan antara doa dan kerja. Ora et labora yang berasal dari kata bahasa Latin adalah moto yang dimunculkan oleh kelompok biarawan Katolik dari tarekat Benediktin yang mengkhususkan pelayanannya dengan berdoa bagi dunia. Ora et labora adalah berdoa dan bekerja. Di samping berdoa sebagai dedikasi utama, mereka juga bertani, beternak, mengerjakan pertukangan untuk digunakan sendiri, serta menjual sebagian hasil kerja mereka untuk mencukupi kebutuhan biara mereka. Dengan demikian, berdoa dan bekerja adalah kehidupan mereka sehari-hari. Berdoa adalah pekerjaan mereka, dan pekerjaan mereka yaitu pertanian, peternakan, pertukangan adalah doa mereka. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Demikian ungkapan yang sering kita dengar. Hidup tanpa doa adalah hidup tanpa bernafas. Namun, menekankan secara berlebihan pada doa atau ritual-ritual saja dan mengabaikan kerja atau karya membuat hidup kita sia-sia. Begitu juga saudara-saudari sebaliknya, menekankan pada kerja dan melupakan doa, itu juga membuat hidup kita mati. Saudara-saudari, ada harapan yang kita panjatkan kepada Tuhan melalui doa dan berharap hal tersebut terwujud dalam kehidupan kita. Tentu saja terwujudnya harapan yang kita doakan tidak dapat terjadi begitu saja. Kita harus mengupayakannya melalui pekerjaan dan karya kita. Karenanya, berdoa dan bekerja tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudari, supaya kita tidak terjebak untuk memisahkan keduanya, ada sudut pandang spiritual lain, yaitu laborare est orare. Bekerja adalah berdoa. Untuk lebih memahami laborare est orare dalam hidup sehari-hari kita, maka Santo Ignatius dari Loyola, pendiri tarekat Serikat Yesus, memperkenalkan sebuah model latihan rohani yang disebut dengan berkontemplasi dalam karya, yang berarti merenung, bergumul, berdoa dalam karya. Contoh sederhananya dapat kita lihat dari sosok Romo Mangunwijaya, seorang rohaniwan yang menghidupi imannya bersama masyarakat miskin di bantaran Kalikode, Yogyakarta. Romo Mangun, demikian beliau disapa, melihat lingkungan kumuh itu, merenungkan, menggumulinya, dan mendoakannya.
Setelah tinggal atau live-in selama beberapa waktu di lingkungan tersebut, Romo Mangun dengan dibantu oleh mahasiswa dan penduduk setempat mengubah perkampungan itu menjadi perkampungan yang sehat dan terberdayakan. Romo Mangun bersama kelompoknya bukan saja merenovasi bangunan rumah warga dengan desain arsitektur yang menarik serta berwarna-warni, tetapi juga membangun balai warga, perpustakaan, serta melakukan edukasi terhadap warga untuk berubah. Itulah buah kekuatan doa, perenungan, dan karya. Contoh dalam Alkitab yang melakukan latihan rohani adalah Rasul Paulus. Dia menghidupi dirinya dengan bekerja, tetapi sekaligus berdoa dan mengajar jemaat-jemaat yang dikunjunginya. Apa yang dikerjakannya adalah doanya, dan apa yang didoakannya terwujud dalam kerja-kerjanya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Kisah Rasul bab 20 ayat 35. Saudara-saudari, pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus bukan hanya untuk mencukupkan keperluannya sendiri, melainkan juga untuk mencukupkan keperluan kawan-kawan seperjalanannya. Bahkan dengan pekerjaan itu, mereka dapat membantu orang-orang yang lemah. Saudara-saudari, kiranya pemahaman kita mengenai ora et labora atau laborare est orare dan latihan rohani dapat menolong kita untuk tidak lagi memisahkan antara berdoa dan bekerja, antara perenungan, doa, dan karya, apalagi mereduksinya menjadi berdoa atau berkarya. Demikianlah saudara-saudari ulasan sedikit tentang moto ora et labora dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga membantu kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.